Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu bab 3 or chapter 3 in English yang berjudul I think you should take some medicines. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami hal-hal yang berkenaan dengan rumah sakit dan kesehatan. Lalu kalian akan bisa menyebutkan beberapa istilah yang berkenaan dengan rumah sakit dan kesehatan, juga bercakap-cakap dengan kalimat sederhana mengenai kesehatan juga. Dan diharapkan kalian juga dapat membaca dengan ucapan, tekanan dan intonasi secara tepat dan berterima yang berkenaan dengan tema rumah sakit dan kesehatan. Dan yang terakhir, membuat menulis kalimat sangat sederhana yang berkaitan dengan tema tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman 22. Dengarkan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat pada gambar di halaman 22 ini dan ikuti secara seksama. Yang pertama adalah medicine. Medicine yang artinya obat. Medicine artinya obat. Okay, let's write it here. Obat. Okay, that's number 1. Lalu number 2, we have cotton. 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 Cotton yang artinya kapas. Okay. Number 3, bandage. 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 What is bandage in Indonesian? Bandage adalah perban. Next one we have crutch. Crutch, which means in Indonesia adalah, what does crutch mean in Indonesia? Tongkat untuk orang pincang. Apa disebutannya? Wait. Crutch in Indonesia adalah tongkat penopang. I don't know the simple word to say, but tongkat penopang adalah hal yang bisa dipikirkan saat ini. Oke, yang selanjutnya adalah syringe. Syringe yang artinya suntikan. Next we have thermometer. Thermometer artinya termometer atau pengukur suhu. Ketika kalian sakit, kalian akan diukur suhunya menggunakan termometer. Next we have wheelchair. Wheelchair yang artinya kursi roda. Okay, to the next one we have stretcher. Stretcher yang artinya itu adalah tanduk, bukan tanduk, tanduk untuk membawa orang. Next we have prescription. Prescription yang artinya resep untuk mengambil obat di apotek. Next, untuk membawa pasien we have ambulance. Ambulance artinya ambulan. Lalu ada orangnya yang membantu dokter, we have nurse. Nurse yang artinya suster atau perawat. Then we have doctor, yaitu dokter. Oh, we missed one. After prescription, setelah resep tadi, ada drugstore. Drugstore yang artinya toko obat.
lanjut dari doctor tadi, we have dentist. Dentist yang artinya dokter gigi. And the last one, you see oculist. Oculist yang artinya dokter mata. Dokter mata. Okay, oculist in Indonesia is dokter mata. Okay, ini adalah istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris dan ini adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, bisa diulangi lagi pengucapannya. Mainkan kembali videonya ke kata yang pertama, ulangi terus-menerus sampai pengucapannya benar dan kalian ingat artinya. Oke, sekarang task 2. Sama seperti tadi, listen and repeat after your teacher. Jadi dengarkan dahulu, lalu ulangi. Setelah itu kita akan mencoba untuk menerjemahkan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Okay, the first one, we have, I have a backache. I have a backache. Biasanya jika kalian ingin menyampaikan suatu rasa sakit atau ketidakenakan pada tubuh kalian, menggunakan kata I have yang secara harfiah kalau langsung diterjemahkan artinya saya punya. Oke, di sini saya punya penyakit, yaitu yang pertama penyakit backache. Backache. Jadi saya kalau penyakit itu biasanya dialami, jadi kata punya di sini kita ganti dengan mengalami. Saya mengalami sakit punggung. Backache itu sakit punggung. Itu nomor 1. Saya mengalami sakit punggung. I have a backache. I have a backache. And then next we have he has. He has. Kalau ada he dengan has berarti artinya dia laki-laki punya atau mengalami. Di sini kita tuliskan saja mengalami. Saya mengalami sakit punggung, itu yang pertama. Kalau yang kedua, he has eye sore. Dia mengalami eye. Ingat kata eye di situ. Sakit mata. Sakit mata. And then number 3, he has ear sores. Artinya seperti tadi di atas yang sebelumnya, number 2, dia mengalami ear. Sekarang ganti, kita menggunakan kata ears yang artinya telinga. Jadi dia mengalami sakit telinga. Oke, next. Di sini ada kata you. Kalau you itu artinya apa? Kamu. You have. Kamu punya atau kamu mengalami. You have toothache. You have toothache. Kamu mengalami sakit gigi. Ingat kata tooth itu artinya gigi dan ache artinya rasa sakit. Toothache, sakit gigi. Next, we have he has headache. He has headache. Artinya dia mengalami sakit kepala. Ingat ada kata head di situ. Langsung saja, you have flu. You have flu. Kamu punya sakit flu. Sakit flu. Pilek. Sakit flu atau pilek. Next. Ini seharusnya perempuan, tapi di sini tertulis he. Kalau perempuan itu seharusnya she ya, menggunakan huruf S di depannya. She has cough. She has cough.
artinya dia mengalami atau punya batuk. Dia mengalami batuk. Dan yang terakhir, ini juga perempuan seharusnya menggunakan kata she. Berarti she has fever. She has fever. Artinya dia demam. Dia demam. Untuk kata has atau have di sini kalian bisa langsung terjemahkan menggunakan kata punya atau mengalami, atau bisa langsung ke penyakitnya. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Jadi he has fever. She has fever. Artinya dia demam. She has cough. Dia batuk. Seperti itu. Oke. Ulangi lagi kalimat-kalimat ini secara berulang-ulang sampai pengucapannya benar dan kalian ingat artinya. Lalu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada session speaking, di mana kalian harus belajar untuk bercakap-cakap dengan teman kalian menggunakan dialog yang kalian lihat di sini. Yang pertama ada Angga dan Budi. Oke. Ibu akan bacakan dialog-dialognya, lalu kalian juga ikuti dengan teman kalian. Number 1, dialogue 1. Angga, can you help me please? What's the matter with you? Okay. Bisa kamu bantu? Tolong. Ada apa kamu? Apa yang terjadi? I'm sleepy. Aku ngantuk. Then I struck my bike on the big tree. Lalu aku menabrak pohon besar. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? I feel dizzy and my leg is hurt. Aku merasa pusing dan kakiku sakit. Oh, I'm sorry to hear that. Oh, maaf soal itu. Yeah, can you take a bandage or medicine please? Ya, bisa kamu bawakan aku bandage? Apa itu bandage? Perban? Or medicine? Obat? Tolong. Sure, wait a minute. Tentu, tunggu sebentar ya. Thanks, terima kasih. Okay, dialog 2. Fajar and Surya. You look so pale. Kamu terlihat pucat sekali. I have fever. Aku sedang demam. I think you should take a rest. Aku pikir kamu harus istirahat. Yes, you are right. Ya, kamu benar. And then number 3, dialogue 3. Dewi and Sinta. What do you feel, Sinta? Bagaimana perasaanmu, Sinta? I feel bad today. Aku merasa gak enak hari ini. I have toothache. Aku sakit gigi. Dewi, I think you should take some medicine. Aku pikir kamu harus minum obat. Alright, baiklah. Dialogue 4. What's wrong with you, Rosa? Ada apa denganmu, Rosa? I have cough, Dad. Aku batuk, Ayah. I think you should take cough syrup. Ayah pikir kamu harus minum obat batuk. Sirup obat batuk. Yes, of course, Dad. Ya, tentu saja, Ayah. Oke, itu untuk dialog. Dan untuk cas 2, yang pertama kalian harus membaca dialog di bawah ini dan jawab pertanyaannya. Oke, antara Mrs. Rina dengan Indah. You look so pale. Yeah, I have stomach ache. Harusnya di sini stomach ache. Kamu terlihat sangat pucat. Ya, aku lagi sakit perut. Can you help me? Apakah kamu bisa membantu saya? Sure, what should I do? Tentu, apa yang harus aku lakukan? Could you take some stomach medicine, Mom? Apakah ibu bisa ambilkan obat sakit perut, Bu? Wait a minute, honey.
Tunggu sebentar ya sayang. I will buy it in drugstore. Akan ibu belikan di toko obat. Thanks mom. Terima kasih ibu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu dulu di sini pertanyaan itu tentang apa. Masih banyak yang tidak bisa membedakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sebuah wacana ataupun teks dalam bahasa Inggris. Di sini kuncinya, kalian harus tahu apa itu 5W 1H atau 4W 1H. Yang pertama ada what, yaitu apa. Lalu ada when, yaitu kapan. Lalu ada who, yaitu di mana. Dan ada who itu siapa. Dan ada where, yaitu di mana. Yang terakhir H adalah how, yang artinya bagaimana atau berapa jika nanti digabungkan dengan kata much. Oke. Jadi pada pertanyaan pertama kita lihat kata tanya yang digunakan itu kata apa? Kata who. Who itu artinya siapa. Kita baca lagi. Who are involved in the dialogue above. Kata involved ini artinya terlibat. Berarti siapa yang terlibat di dialog di atas tadi? Orangnya siapa? Nah, bisa dilihat di sini. Itu adalah ini dan ini. Lalu number 2. Who are probably the speakers? Who are probably the speakers? Nah, di sini masih sama seperti nomor 1 menggunakan kata who yang artinya siapa si pembicara pada dialog di atas ini. Nah, kalau kalian tahu jawabannya silahkan langsung tulis. Number 3. Who looks so pale? Nah, di sini siapa lagi? Look so pale. Tadi di sini ada look so pale juga yang artinya terlihat sangat pucat. Jadi siapa yang terlihat sangat pucat di sini? Apakah Mrs. Indah? Apakah Mrs. Rina atau Indah yang terlihat pucat? Dan lanjut. Oke. Oh, ini satu lagi lupa, harusnya 5W. Yang terakhir itu adalah why, yaitu kenapa. Oke, number 4. Di sini ada kata why yang artinya kenapa. Why does she look so pale? Nah, kenapa dia terlihat sangat pucat? Dia ini siapa? Kembali ke nomor 3 tadi yang kalian jawab, pucat itu siapa? Nah, kenapa si dia itu kelihatan pucat? Apakah karena sesuatu? Karena penyakit? Tidak, kembali dialognya ya. Dan then yang terakhir, what does Indah request to her mother? Nah, kalau what itu artinya apa? What does Indah request? Ini ya, kata request. Di sini artinya meminta. Apa yang Indah minta to her mother, kepada ibunya? Tadi si Indah minta apa di dialog itu? Nah, kalian jawab. Oke? I think that's enough for today. Coba kalian praktekkan lagi dialog-dialog dan vocabulary atau kosakata yang kalian pelajari hari ini sampai bisa. And I'll see you again next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.